Perkenalkan, nama aku Diva Dwi Aningtyas. Nah, kali ini aku akan memaparkan materi tentang uji normalitas, uji linearitas, dan uji heterokegasitas. Kali ini mata kuliahnya yaitu statistika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iip Permana STMT. Dalam uji normalitas mengecek apakah data mengikuti distribusi normal dengan pola simetris dan lonceng penting karena banyak analisis statistik untuk mengasumsikan data normal. Distribusi normal berperan sebagai dasar dalam statistik inferensial seperti t-test dan ANOVA. Yaitu uji normalitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian tersebut mengikuti pola distribusi normal, yaitu berbentuk simetris dan menyerupai lonceng. Distribusi normal ini sangat penting karena sebagian besar metode statistik inferensial seperti regresi linear, uji T, dan ANOVA mengasumsikan data memang berdistribusi normal untuk memastikan validitas hasil analisis. Dalam praktiknya, uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan dua metode yang umum, yaitu Shapiro-Wilk untuk sampel kecil dan Kolmogorov-Smirnov untuk sampel besar. Interpretasi hasil uji ini didasarkan pada nilai p-value jika nilai p lebih besar dari 0,05 dan data dianggap normal dan dapat digunakan dalam analisis statistik parametrik. Namun, jika nilai p kurang dari 0,05, artinya asumsi normalitas dilanggar sehingga perlu dilakukan transformasi data, seperti transformasi logaritma atau box-Cox, agar data memenuhi persyaratan analisis statistik selanjutnya. Maka uji normalitas dimulai dari pengumpulan data kuantitatif yang akan diuji, kemudian memilih metode uji yang jumlah sampel yang dimiliki. Data dimasukkan ke dalam software statistik seperti SPSS, R, atau Python untuk melakukan pengujian. Hipotesis nol dalam uji ini adalah bahwa data berdistribusi normal. Keputusan diambil berdasarkan nilai p-value dan dilengkapi dengan visualisasi data melalui histogram key and key untuk memudahkan analisis pola distribusi data seperti visual. Seperti contoh, jika data nilai IQ dari 50 siswa diuji menggunakan Shapiro-Wilk dan didapatkan nilai P sebesar 0,062 yang lebih besar dari 0,05, maka data tersebut diasumsikan normalitas sehingga siap dianalisis menggunakan regresi linear atau uji T, yaitu uji linearitas, yang menjadi langkah untuk bertujuan memastikan apakah hubungan antara variabel bebas, independen, dan variabel terikat atau dependen berbentuk garis lurus. Keterpenuhan asumsi linearitas ini sangat penting karena model regresi linear hanya menghasilkan estimasi yang valid jika hubungan variabel memang linear. Dalam melakukan uji linearitas, data dimasukkan ke dalam perangkat lunak statistik dan kemudian dilakukan uji linearitas. Contohnya di SPSS dengan fitur Compare-Mans dan Test for Linearity. Jika hasil p-value uji linearitas lebih besar dari 0,05, maka hubungan dinyatakan linear. Jika tidak, digunakan model lain seperti regresi polinomial atau transformasi variabel untuk menangani hubungan non-linear. Contohnya, pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian mahasiswa di uji linearitas dengan p-value 0,08 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel adalah linear dan model regresi linear dapat digunakan, yaitu uji heteroskedasitas yang digunakan untuk memastikan bahwa varians residual dari model regresi konstan di semua level variabel independen yang disebut homokedasitas. Jika varians residual tidak konstan atau berubah-ubah menurut nilai prediksi, terjadi heteroskedasitas yang dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien dan uji statistik tidak valid, sehingga hasil analisis bisa menyesatkan. Selanjutnya yaitu deteksi heteroskedasitas dilakukan dengan memplot scatterplot antara residual terhadap nilai prediksi atau melalui uji formal seperti uji Gleitzer, Park atau White. Jika titik-titik dalam scatterplot tersebar secara acak tanpa pola yang jelas dan nilai signifikan dari uji Gleitzer lebih besar dari 0,5,
maka tidak ada indikasi heteroskedasitas. Sebagai contoh, dalam penelitian pengaruh motivasi, gaya kepemimpinan, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dari semua perusahaan, hasil uji Glasser menunjukkan nilai P untuk semua variabel lebih besar dari 0,05, menandakan tidak ada heteroskedasitas, sehingga model regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya tentang bahasan uji heteroskedasitas, yang adalah pengujian untuk memastikan bahwa varian residual error pada model regresi bersifat konstan di seluruh observasi. Jika varian residual tidak konstan atau bervariasi, kondisi ini disebut dengan heteroskedasitas, yang dapat menyebabkan statistik uji seperti uji T, uji F menjadi tidak valid karena standar error dan bias. Meski koefisien regresi tetap tidak bias, model menjadi kurang efisien. Biasanya, heteroskedasitas muncul pada data dengan skala besar seperti pendapatan atau konsumsi. Deteksi dapat dilakukan melalui visualisasi scatterplot residual terhadap nilai prediksi, di mana pola yang mengerucut pada penyebaran menjadi indikasi adanya heteroskedasitas. Uji formal seperti uji Glasser, White, atau Brespangan digunakan dengan kriteria signifikan P besar dari 0,05, menandakan tidak adanya masalah heteroskedasitas. Selanjutnya yaitu uji multikolenaritas, bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat kolerasi sangat kuat antara variabel independen dalam regresi. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam mengukur pengaruh masing-masing variabel karena koefisien menjadi tidak stabil dan standar error membengkak, sehingga variabel independen menjadi tidak signifikan secara statistik. Multikoleniaritas sering terjadi karena variabel independen memiliki konsep yang mirip. Contohnya, pendidikan dan lama sekolah. Deteksinya menggunakan variance inflation factor atau FIF dengan batas aman VIF kurang dari 10 dan tolerance besar dari 0,1. Jika nilai FIF lebih dari 10 atau tolerance kurang dari 0,1, itu menandakan adanya multikolenaritas. Mengatasi masalah ini penting untuk memastikan interpretasi model yang akurat. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Biasanya ditetapkan pada data deret waktu atau time series untuk mendeteksi adanya hubungan antara residual pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Autokorelasi dapat menyebabkan model regresi menjadi tidak efisien dan prediksi jangka panjang menjadi bias. Penyebab umum autokorelasi antara lain pola musiman dan tren ekonomi. Deteksi dilakukan dengan uji Durbin-Waston atau DW test, di mana nilai DW mendekati 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Nilai DW kurang dari 1,5 menunjukkan autokorelasi positif dan lebih dari 2,5 autokorelasi negatif. Uji Branch-Goodfay juga dapat digunakan untuk menguji lanjutan autokorelasi. Kasus yang dilakukan pada sebuah perusahaan manufaktur yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan selama 1966 sampai 2010. Ketiga uji tersebut diaplikasikan. Hasil uji heteroskedasitas menunjukkan residual tersebar acak yang berarti tidak ada masalah heteroskedasitas. Uji multikolenaritas menunjukkan nilai FIF pada semua variabel independen di bawah 0, menandakan bebas dari multikolenaritas. Sedangkan uji Durbin-Waston sebesar 1,527 berada pada rentang yang menandakan tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, model regresi yang dihasilkan layak dan valid digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Simpulannya yaitu ketiga persyaratan ini wajib dilakukan dalam analisis regresi untuk memastikan model yang valid, reliable, dan akurat. Kegagalan memenuhi asumsi ini dapat menyebabkan hasil analisis menjadi bias dan menyesatkan. Oleh karena itu, uji heteroskedasitas, multikolenaritas, dan autokorelasi menjadi bagian penting dari diagnostik regresi yang mendukung kualitas hasil penelitian dan kebijakan berbasis data. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.